Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Saraswar dengan NIM 905114446. Di sini saya akan menjelaskan tentang MEAN. Untuk mendapatkan nilai XI, kita akan memasukkan rumus sum atau nilai batas awal ditambah nilai batas akhir, lalu dibagi 2. Setelah itu kita enter, lalu di blok turun ke bawah dan jumlah keseluruhan dari nilai XI adalah 375,5. Kemudian beralih ke FI kali XI. Untuk mendapatkan nilai FI kali XI, kita akan masukkan rumus frekuensi pertama dikali nilai XI yang pertama, lalu enter dan blok turun, dan hasil dari keseluruhan FI kali XI adalah 1217. Untuk mendapatkan nilai MEAN, jadi rumusnya itu sama dengan jumlah dari keseluruhan nilai FI kali XI dibagi jumlah frekuensi, lalu enter, dan hasilnya itu 35.790,41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Maulana Ishak dengan NIM 90500120089. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Pertama, kita mencari batas bawahnya dengan cara sama dengan limit bawah dikurang 0,5. Di sini 35 dikurang 0,5 meter dan hasilnya adalah 34,5. Lalu kita tarik tanda tambah sampai tabel terakhir. Hasilnya akan muncul semua. Lalu kita mencari batas atas dengan cara sama dengan limit atas tambah 0,5, hasilnya adalah 36,5. Lalu kita tarik lagi sampai tabel terakhir. Lalu kita tentukan kelas modusnya. Kita blok kelas interval yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 7. Untuk mencari D1 sama dengan frekuensi kelas modus kurang dengan frekuensi kelas sebelumnya, hasilnya adalah 1. Untuk D2 sama dengan frekuensi kelas modus kurang dengannya frekuensi kelas setelah, hasilnya yaitu 2. Untuk K, batas atas kurang batas bawah, hasilnya 2. Untuk mencari hasil modusnya sama dengan batas bawah kelas modus tambah dalam kurung D1 bagi D1 tambah D2, lalu kali dengan nilai K-nya yaitu 5. Lalu hasil modusnya adalah 44,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 90500124081. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang median. Dikurang 0,5, kemudian enter, lalu blok. Kemudian kita beralih ke frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif didapatkan dengan menjumlahkan frekuensi dari tiap kelas. Jadi untuk kelas pertama sama dengan frekuensi kelas pertama. Selain menjumlahkan seperti itu, kita juga bisa menggunakan aturan sum. Jadi rumus sum itu sama dengan sum, kemudian kita jumlahkan frekuensi dari kelas pertama sampai kelas ketiga. Yang keempat, dari kelas pertama sampai kelas keempat.
dari kelas pertama sampai kelas kelima. Yang keenam, dari kelas pertama sampai kelas keenam. Yang ketujuh, dari kelas pertama sampai kelas ketujuh. Yang kedelapan itu dari kelas pertama sampai kelas ke-8. Jadi sum frekuensi kumulatif ke-8 itu akan sama dengan total data. Jadi untuk mendapatkan frekuensi kumulatif sebelum, yaitu kita lihat yang mendekati frekuensi kumulatif tertinggi. Untuk kelas median 30 per 2 hasilnya 15. Untuk mediannya kita tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya itu sama dengan batas bawah dari kelas median ditambah dalam kurung dengan kelas median dikurang dengan frekuensi kumulatif. Perkenalkan, nama saya Luna Melia dengan NIM 90501240087. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Yang pertama-tama itu kita mulai dengan kuartilnya dulu. Jadi untuk frekuensi kumulatif kita sudah dapatkan tadi yang data sebelumnya. Nah, kita akan cari di sini kuartil ketiga, Q3 yang kita lihat untuk menentukan kelasnya. Yang itu di bagian ini. I dibagi 4 dikali N, kelas I-nya di sini itu 3. Berarti kita dapatkan kelasnya yang ini dengan 3 dibagi 4 dikali N. N-nya yaitu 30, berarti nilainya yaitu 22,5. Caranya sama dengan mencari median. Kita lihat frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 22,5 adalah 27. Jadi rumus Q3 berarti sama dengan batas bawah kelas ditambah 2 kali kelas Q3 atau bisa juga 3 dibagi 4 dikali 30. Terus untuk menentukan Q3-nya adalah sama dengan F3 ditambah tanda kurung 2 kali, terus masukkan nilai kelas Q3 dikurang nilai FKX tutup kurung lalu dibagi frekuensi yang telah diblok lalu dikali dengan nilainya, dan hasilnya itu adalah 42.
Saya atas nama Nurul Aziza Pratiwi dengan NIM 9051240 akan menjelaskan materi tentang desil. Di sini kita memiliki empat yang warna dengan warna yang berbeda. Pertama yaitu ada FKS, ada K, ada kelas D8 dan ada D8. K-nya itu 2 dan kelas D8 itu kita akan mencari dengan rumus sama dengan dalam kurung dalam kurung 8/10 dikali 30 dan hasilnya itu 24. Setelah itu kita mencari angka yang mendekati 24 atau di atas 24 yaitu 25. Lalu kita mewarnai angka tertinggi tersebut. Setelah itu kita mencari FKS-nya yang mendekat, yang di sekitar di bawah dari 25 yaitu 22. Terus kita mencari nilai dari D8 sama dengan 42,5 ditambah dalam kurung habis itu ditambah 7 terus dikurang 22 per 3 setelah itu tutup kurung, baru setelah itu dikali dengan 2 dan hasilnya itu 43,83333. Mungkin itu saja. Sekian. Perkenalkan, saya atas nama Syarifah Aminarti dengan NIM 90501240551. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpanan rata-rata, yang dimana rumusnya yaitu XR sama dengan sigma FI dikali harga mutlak XI dikurang dengan X2 dibagi sigma FI. Nah, FI dikurang XI sama dengan nilai FI-nya yaitu 4 dikurang nilai XI yaitu 35,5, lalu hasilnya 142. Dan setelahnya kita arahkan kursornya ke pojok kanan bawah dan terus kita blok dan tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil data yang lainnya. Dan untuk nilai sigma FI yaitu sama dengan 142, lalu kita blok semua bagian FI dikurang XI dan hasilnya yaitu 1217. Ekspornya sama dengan nilai sigma FI dikurang XI sama dengan 1217 dibagi sigma FI yaitu 34 dan hasilnya 35,7941. Selanjutnya
XI sama dengan 35,5 dikurang dengan nilai rata-ratanya yaitu 35,7941 dan hasilnya minus 0,2941. Dan selanjutnya 37,5 dikurang dengan nilai rata-rata dan hasilnya 1,705888 dan 35,5 dikurang dengan rata-rata dan 41,5 dikurang dengan rata-rata dan 43,5 dikurang rata-rata dan 45,5 dikurang rata-rata, 47,5 dikurang rata-rata dan terakhir 49,5 dikurang rata-rata dan hasilnya yaitu 13,7095. Selanjutnya adalah merupakan diagram mutlak yang dimana harus dibuat menjadi positif sama dengan minus 0,2941, terus kita enter dan hasilnya 0,29412. Lalu kita arahkan kursornya ke kanan pojok bawah dan kita tarik ke bawah untuk hasil data yang lainnya. Selanjutnya sama dengan FI 4 dikali 0,29412 dan hasilnya yaitu 1,17647 dan kursornya kita arahkan ke pojok kanan bawah dan kita tarik ke bawah. Dan selanjutnya sama dengan 1,17647, kita klik sigma 2 kali dan hasilnya minus 143,18. Dan selanjutnya kita isikan sama dengan minus 0,2941, shift-nya ditekan dengan tanda seperti di layar, kemudian angka 2 dan enter. Hasilnya yaitu 0,08654. Lalu kita arahkan kursornya ke bagian pojok kanan bawah dan kita tarik ke bawah untuk hasil data lainnya. Sama dengan FI 4 dikali tanda bintang dan 0,08654 dan hasilnya yaitu 0,34602. Dan kita blok dan kita taruh kursor di pojok kanan bawah dan tarik ke bawah. Dan di sini adalah sigma. Kita isikan nilai minus 143,18 dibagi sigma FI 34 dan hasilnya yaitu minus 4,2111. Nah, selanjutnya sama dengan 105,18 dibagi sigma FI yaitu 34 dan hasilnya yaitu 32,5054. Simpangan bakunya sama dengan S, kita pencet SQRT dan masukkan nilai S kuadrat dalam kurung 32,5054 tutup kurung dan hasilnya yaitu 5,70135.